Oke, ya, ini adalah materinya. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, nah, ini ada pertanyaan dulu. Kalau dari RPS atau SAP ya, RPS itu rencana perkuliahan semester ya. Kalau SAP itu satuan acara perkuliahan ya, namanya sama aja gitu ya. Cuma dulu istilahnya beda gitu. Nah, ketika kalian mempelajari mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya, yang mana mahasiswa arsitektur lanskap wajib menempuhnya, mau nggak mau harus ini gitu, kan mata kuliah pilihan. Nah, di sini ada apa sih yang harus dipelajari gitu ya? Ada apa dengan arsitektur dan lanskap gitu ya? Nah, di sini memang arsitektur, kalau arsitektur aja itu kaitannya lebih luas ya. Arsitektur itu bahkan skala kota pun masih lingkupnya arsitektur, ataupun yang lebih sempit seperti interior ya, interior gedung, interior bangunan itu juga masuk arsitektur. Nah, ada interior, ada eksterior ya, eksterior lanskap masuk ya, ataupun PWK ya, planologi itu masuk juga di arsitektur sebenarnya ya. Nah, di lanskap ini kita lebih mempelajari di ruang luar ya, di ruang luar yang mana kita mengikuti kaidah menggambarnya dari arsitektur ya. Jadi cabang dari arsitektur gitu. Kalau mungkin di universitas lain ada fakultas arsitektur, ada jurusannya, ada lanskapnya, ada interiornya, ada PWK atau planologinya. Nah, kita sebenarnya cabang dari arsitektur itu. Nah, di lanskap ini yang mana kita juga mempelajari gambar-gambarnya juga ya, seperti di arsitektur bangunan juga. Nah, ini ada definisi aja, definisi menurut KBBI, menurut Norman, ataupun apa para ahli lainnya gitu ya. Ini bisa kalian baca di materinya. Nah, di sini yang saya garis bawahi dari Rustam Hakim gitu ya. Arsitektur lanskap itu merupakan ilmu dan seni ya. Jadi ada gabungannya ya. Mungkin di arsitektur lanskap di Unitri kita di bawah Fakultas Pertanian gitu. Tapi arsitektur lanskapnya di Trisakti dia di bawahnya teknik gitu. Jadi ada yang membedakan sesuai dengan kompetensinya ya. Kalau di sini memang dipelajari ilmu tanamannya yang diperkuat dan budayanya ya. Nah, mungkin di kampus lain juga dikuatkan di bagian mana sehingga beda fakultas. Tapi yang jelas kita mempelajari ilmu tanaman dan ilmu seni ya, ilmu tekniknya gitu. Nah, menurut Rustam Hakim itu sendiri, arsitektur lanskap yaitu ilmu dan desain, ilmu dan seni perencanaan dan perancangan ya, serta pengaturan ya dari lahan, penyusunan elemen-elemen alam dan buatan melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan sumber daya hingga akhirnya dapat tersajikan dalam suatu lingkungan fungsional dan estetis gitu. Nah, di sini ada poin-poinnya ya, ada perencanaan, perancangan, dan pengelolaan atau pengaturan atau manajemen ya. Jadi tiga bidang ini ya nanti diperkuat di lanskapnya Unitri. Nah, dari ketiga bidang ini kita persempit lagi ya, bagian perancangan ya. Jadi yang kita bahas untuk dasar gambar teknik ini lebih ke arah perancangan atau desainnya gitu. Sebelum jauh melangkah ke depan ya, nah kalian harus punya modalnya dulu ya. Ini nggak mungkin nggak punya untuk pensil ya, peralatan-peralatan ya. Mungkin kalau di fakultas kedokteran ya, kan butuh stetoskop, butuh peralatan-peralatan lainnya ya. Tapi di arsitektur, khususnya lanskap, di sini
kalian membutuhkan peralatan-peralatan seperti ini gitu. Pensil itu kan eh, tidak hanya 2B ya ternyata ya, yang untuk ujian nasional itu enggak hanya itu, tetapi banyak juga modelnya ya. Ada pensil yang sangat keras, yang belakangnya dahannya, yang keras sama ya, sedang itu F, HB, 2B gitu. Yang 2B sering kalian pakai itu ya sedang ya. Jadi bisa kalian lihat tingkat ketebalannya juga gitu. Kemudian yang lunak ada 3B, pokoknya ke atas ya. 4B, 5B, 6B, 7B itu semakin tebal gitu. Jadi kalau pas kalian jalan-jalan ke toko alat tulis yang mungkin relatif lengkap ya di toko kalian, contohnya di Malang ini ada di depan Universitas Brawijaya itu namanya toko Sinar Brawijaya. Ya di depannya KPRI gitu ya, depan Jalan Watugong itu cukup lengkap di situ ya. Atau mungkin kalau pas jalan-jalan di MDC ya, di Mall Dinoyo itu nanti kalian ketemu di Royal ATK itu ya, Royal ATK di situ lengkap juga. Kalian bisa menjumpai banyak peralatan tulis ya, khususnya di sini pensil itu banyak macamnya gitu. Kemudian ada drawing pen ya, drawing pen ini sudah jamak juga ditemui ya. Ada 0,1 ukurannya ya, 0,2, 0,3 gitu. Yang posisinya di gambar tengah ini ya. Nah, di situ kalian bisa menemui model dari drawing pen ya. Nah, drawing pen ini tidak harus dimiliki secara urut ya. 0,1, 0,2 seterusnya enggak. Kalian bisa memiliki dengan ukuran 0,1, 0,3, 0,5 itu sudah cukup ya. Mulai dari yang paling tipis sampai lumayan tebal. Atau ya, tadi cukup ya 0,1, 0,3, 0,5 itu sudah cukup ya, cukup ukurannya gitu. Kemudian kalau pensil itu tergantung kebutuhan ya. Kalian bisa memiliki tetap di 2B, kemudian lunaknya bisa kalian pakai 3B atau 6B gitu ya. Kemudian pensil yang H ini juga bisa kalian miliki juga. Itu sangat keras gitu ya. Jadi sekali kalian gores di kertas itu susah menghapusnya ya untuk pensil H. Sedangkan yang B itu, yang B-nya tinggi, itu dia akan tebal ya, sangat tebal gitu ya. Kemudian menghapusnya juga agak susah ya. Menghapusnya juga agak susah karena goresannya apa? Terlalu banyak gitu, terlalu tebal gitu. Tapi memang kalian akan coba aja ya, bisa kalian miliki nantinya. Nah, kemudian Rapido ya. Nah, Rapido ini yang harganya lumayan ya. Kalau pensil sih masih murah. Drawing pen paling 110 ribuan ya. Satu biji gitu ya. Nah, kalau Rapido ini biasanya satu set ya. Satu set seperti pada gambar di layar HP itu ya. Eh, di situ satu set biasanya 0,1, 0,3, 0,5 dan ngisi tintanya itu manual gitu ya. Dan di sini mungkin hanya jarang yang memiliki ya. Kalau dulu saya memang wajib ya pada waktu kuliah S1. Harganya pada waktu saya beli sekitar 20 tahun yang lalu ya. Maksudnya enggak 18 tahun ya. Saya waktu S1 itu udah cukup lama gitu. Dulu harganya udah seratusan ya, hampir 200 ribu ya. Jadi mungkin sekarang ya udah berkali lipat ya, paling 300 ribu apa-apa satu set gitu. Tapi itu tidak perlu dimiliki sekarang ya. Mungkin kalian yang bisa miliki sekarang yaitu pensilnya aja. Pensil itu wajib ya. Kemudian drawing pen ya, wajib juga gitu ya. Kalau punya kalian punya spidol besar ya bagus juga gitu. Nah, kemudian ini selain alat untuk menggambar juga bahannya ya.
Bahan kalian bisa tahu ya, untuk bahan biasanya kan ada kertas ya, kertas A4, A3, A2. Nah, bedanya apa gitu? Kertas A4 itu yang sering kalian lihat atau sering kalian pakai untuk ngeprint ya. Nah, kalau A3 ya, ukurannya 2 kalinya A4 ya, seperti kertas A4 yang kalian jajarkan itu loh. Nanti dia akan membentuk kertas A3 gitu. Nah, 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat dari A4. Sedangkan A2 itu 2 kalinya A3 gitu. Jadi kayak di apa itu dikalikan berapa gitu, berapa kalinya A4 gitu. Itu A2. Kemudian ada yang lebih besar lagi A1 ya. A1 kemudian A0 gitu ya. Nah, paling besar ini A0 ya. Nah, di bawahnya A4 sebenarnya juga ada, tapi nggak pernah dipakai ya. Seperti A5, A6 itu udah nggak pernah dipakai untuk menggambar. Kemudian yang ukuran kertas B5 itu sebenarnya juga ada, tapi nggak pernah dipakai. Jadi di arsitektur biasanya menggunakan kertas A3, A2, A1, A0 gitu ya. Kalau di percetakan-percetakan besar itu kan juga pakai ya. Untuk kertas ukurannya A1, A0 itu biasanya dipakai plotter untuk mesin cetaknya ya. Mesin printnya yang besar itu ya. Nah, kemudian di sini kalian akan menjumpai juga sama penggaris ya. Penggaris itu penggaris yang warna oranye di sini, atau mungkin ini yang mereknya Rotring ya. Ada juga mereknya Staedtler, biasanya warna biru. Kemudian ada juga penggaris segitiga ya, penggaris segitiga ini penting juga ya untuk menggambar ya. Penggaris segitiga yang ada busurnya, ada garis-garisnya itu penting juga ya. Ada juga mal ya. Mal ini untuk membuat kotak, untuk membuat lingkaran itu lebih cepat gitu ya, pakai mal ini. Kemudian ada juga kertas, nanti kalian bakal familiar dengan kertas roti ya. Kalau mungkin di daerah kalian ada gitu. Nah, soalnya kita akan banyak menggunakan kertas-kertas yang relatif agak besar ya. Minimal nanti kita pakai kertas A3 ya. Kalau susah nyarinya ya kertas A4 kalian selotip belakangnya jadi satu kan jadi kertas A3 gitu ya. Nah, itu alternatifnya gitu. Nah, ini kertas ukuran kertas yang saya tunjukkan tadi ya, yang saya kertas A4 ukurannya 29,7 cm dikali 42 cm. Kemudian kertas A2 42 cm dikali hampir 60 cm. Kemudian A1 60 cm dikali 84 cm. Nah, kertas A0 ini 84 cm dikali 1 meteran. Ya. Jadi seperti itu. Kertas B dan C tidak pernah dipakai. Nah, sekarang kita masuk di teknik menggambar ya. Nah, teknik menggambar ini mungkin kalian sudah terbiasa menarik garis ya. Seperti pada waktu mengerjakan tugas kemarin itu menggarisi koran ya bagi yang sudah ya. Nanti memang harus dikumpulkan ya karena ada nilainya dan masuk di kolom penugasan ya untuk tugas-tugas ini dan seterusnya gitu. Nah, kalian pada waktu menarik garis itu posisinya bisa tegak lurus atau agak condong seperti di gambar sebelah kiri itu ya. Jadi pada waktu tertentu memang tegak lurus ya karena kita menjaga diameternya pensil itu agar tetap ukurannya sama gitu ya. Posisinya kalau pensilnya miring, nanti juga goresannya akan semakin melebar gitu ya, goresan pensilnya gitu. Nah, tetapi pada waktu tegak lurus nanti ukurannya sama ya. Apalagi kalau kalian jaga keruncingan dari si pensil itu ya. Kecuali kalau pensil mekanik ya tetap ukurannya sama ya.
Tapi kita menggunakan pensil kayu dulu, ya, pensilnya pensil kayu yang mudah ditemui ya. Nah, pada waktu kalian menarik garis seperti ini, kalian bisa apa ya? Ini agak dimiringkan beberapa derajat ya. Nah, posisi posisi memegang pensil pun sebenarnya ada aturannya juga gitu ya. Mungkin akan sedikit berbeda ketika kalian pakai tangan kiri ya. Soalnya kan ada beberapa mahasiswa yang menggaris itu pakai atau menulis pakai tangan kiri. Jadi kalau ini posisinya pakai tangan kanan untuk contohnya ini. Nah, pada waktu kalian menarik garis, ini bisa sedikit dicondongkan ya. Kemudian tapi jangan terlalu miring juga ya. Bisa kalian contoh di gambar itu. Kemudian yang digeser itu tangannya ya, tangannya yang digeser untuk menarik garis. Gitu ya. Sambil ditekan, pensilnya agak diputar gitu ya. Jadi biar sisinya si pensilnya itu sama ya. Jadi tapi kalau mungkin kesusahan ya narik garisnya seperti biasa aja gitu. Kemudian bisa kalian lihat posisi tangan apa orang duduk di sebelah kanan itu. Nah, engselnya pada posisi pundak ya. Jadi yang digerakkan itu pada posisi bahunya ya. Kemudian pergelangan tangan itu diam. Jadi pada waktu apa ya menarik menarik garis itu posisi bahunya yang jadi engsel ya. Kemudian pensilnya sama tangannya itu diam ya. Jadi mungkin kalian bisa membayangkan ya di sini. Atau mungkin saya share screen juga ya, coba ini. Bisa terlihat ya, masih terlihat di layar HP saya ya. Iya, Pak. Oh ya, Bisa. ya. Bisa, Pak. Jadi bisa terlihat posisi saya menggambar ya. Iya. Bisa, Pak. Oke. Jadi pada waktu apa menggambar itu ya, menggambar itu posisi bahunya ini ya yang digerakkan. Jadi posisi untuk pensil dan tangannya itu yang diam seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada waktu kalian menarik garis itu bisa kalian lihat di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi bahunya yang bergerak, sedangkan tangannya yang diam ya, sama mengikuti apa iramanya si pensilnya ini. Gitu. Oke, bentar ya. Nah, ini mungkin kalian bisa praktek juga ya, praktek juga di rumah kalian ya. Cara menarik garis ya, cara menarik garis. Nah, ini ada beberapa karakter dari garis itu ya. Posisinya kalau melingkar penuh itu dia benar ya posisinya. Kemudian kalau terputus ya masih benar ya. Kalau kalian lingkari bolak-balik juga benar, tapi kalau garisnya nggak ketemu itu yang salah ya. Jadi bisa terlihat di layar HP kalian. Kemudian garis lurus panjang itu masih diperbolehkan kalau ada celahnya sedikit gitu ya. Tetapi kalau apa
Kalau garisnya udah nggak lurus lagi gitu ya, itu yang salah gitu. Nah ini sudah kalian pelajari pada waktu kalian menarik garis di koran. Kemudian ada aturannya lagi ya untuk menggambar ya. Mungkin kalian di layar saya mungkin kecil ya, karena saya lupa nggak membuka materinya lewat PowerPoint, ini langsung dari Google Classroom ya. Tadi saya zoom juga kayaknya nggak bisa. Jadi pada waktu menarik garis kotak gitu ya, yang seperti di contoh itu, kalau ada lebihannya ya, jadi bisa kalian lihat di layar HP kalian, kalau ada lebihannya itu nggak masalah ya, itu justru bagus ya. Jadi garisnya terlihat mantap gitu ya. Nah ujung-ujungnya ada lebihannya dikit gitu. Jadi garisnya itu harus ketemu ya, jadi nggak boleh garis pada waktu kalian membuat kotak atau persegi itu garisnya nggak ketemu itu jangan ya. Jadi seperti nomor 2 itu yang salah ya. Jadi di gambar tengah yang nomor 2 itu gambar kotak itu garisnya nggak ketemu itu salah gitu. Tapi kalau yang nomor 1 garisnya ketemu dan ada perpotongannya itu bagus. Kemudian yang nomor 3 ini juga salah ya. Kalau kalian belum terbiasa menggaris di koran kemarin, jadi kalau garis koran kemarin itu mulai dari titik awal kalian menarik garis sampai titik akhir itu lebih baik nggak terputus ya. Kalaupun terputus ya, itu celahnya nggak kelihatan gitu ya. Itu yang bagus. Posisinya yang nomor 3 ini yang salah ya, kelihatan bergerigi. Kalau kalian lihat sendiri pun kelihatan salah gitu. Kemudian ada garis-garis lagi ya, yang lain seperti di sisi sebelah kanan itu bisa kalian lihat ya. Di sini ada garis-garis detail ya, untuk arsiran ya, untuk arsiran. Nah, garis untuk arsiran itu yang lebih bagus di kotak bagian bawah ya, bagian bawah di situ ada arsiran yang rapi ya. Kemudian ada kotakan kecil lagi, arsirannya lebih rapat lagi, itu sudah bagus ya. Kemudian yang kedua itu pakai pensil dengan pensilnya mungkin nggak rata tapi masih benar. Tetapi yang kotakan yang sebelah kanan yang kanan bawah itu bisa kalian lihat arsirannya udah nggak rapi, garisnya nggak ketemu ya. Ya itu juga salah gitu. Kalian bisa latihan secara mandiri untuk membuat garis-garis seperti ini. Kemudian berikutnya ini masih posisi pensil ya. Posisi pensil pada waktu kalian menggaris ya, ada penggarisnya, itu bisa pakai tegak lurus ya. Posisi pensilnya tegak lurus seperti di gambar kiri atas itu posisi pensilnya tegak lurus terhadap penggarisnya gitu ya. Mungkin pada waktu kalian menarik garis itu bisa kalian putar pensilnya ya sambil narik ya supaya biar lebih rapi. Sorry, ini saya kepencet ya. Sorry. Masih bisa dengar suara saya? Soalnya saya kepencet ini. Bisa, Pak. Masih Pak, masih bisa Pak. Masih sangat jelas Pak. Oke. Iya. Oke, saya lanjutkan aja.
Berikutnya nanti dipelajari di minggu-minggu berikutnya juga ya. Di sini ada simbol-simbol dan ketebalan garis yang biasa digunakan untuk gambar kerja lanskap ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari di minggu berikutnya, mulai dari garis kontur ya, kemudian garis batas. Nah, ini ada karakteristik garisnya ya. Ada garisnya harus putus-putus, kemudian garisnya harus lurus gitu ya. Ini namanya nanti notasi ya, notasi untuk penggambaran. Kemudian ada garis pagar, garis bangunan gitu ya. Garis benda, material, ya, kemudian ketinggian, ada garis ukuran, ya, kemudian ada simbol-simbol ya, seperti tiang listrik, kemudian lampu, hidran. Nah, nanti punya karakter bentuk yang berbeda, gitu ya. Kemudian berikutnya masih di notasi ya. Jadi kita nanti di minggu berikutnya tetap berlatih membuat notasi dulu ya sebelum masuk di gambar-gambar, proyeksi ataupun perspektif ya. Nanti setelah UTS Pak Hendra yang akan mengajarkan untuk Pak Hendra yang akan mengajarkan untuk gambar proyeksi ataupun gambar perspektifnya gitu. Nah, kemudian notasi-notasi atau simbol bahan bangunan di sini ada notasi beton, notasi pasir, kerikil, batu, kayu, ya, tanah, batu bata, kemudian nanti punya karakter garis yang berbeda gitu ya. Nah, ini teknik menggunakan menggambar dengan tinta ya. Nah, kalau tinta dimaksudkan di sini adalah rapido tadi ya. Jadi rapido itu mata penanya bisa dilepas, kemudian dimasukkan tintanya ke dalam, kemudian ditutup lagi dan bisa digunakan. Tapi perawatannya si rapido ini agak susah ya. Jadi kalau sudah lama nggak digunakan, kering gitu ya, itu uh, direndam air panas, jadi agak-agak susah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tugas ya. Teorinya udah selesai nih. Di sini kalian akan menggambar, ada tugasnya dua macam ya. Ada dua kertas ya, dua lembar ya. Di sini medianya kertas A3 ya. Kertas A3 saja. Dan pensilnya pensil 2B gitu ya. Pensilnya nanti pensil 2B, kertasnya kertas A3 ya. Nah, di sini ada area yang digambar ya. Jadi ukurannya mirip ini. Untuk yang apa itu garis yang tebal ini, ya ini adalah kertasnya ya, kertas luarnya. Jadi jangan kalian kasih garis tebal lagi gitu ya. Jadi ukurannya itu adalah 1,5 cm dari luar ya, baru kalian gambarkan. Sorry, ada garis apa? Ada sisi kiri dan kanan ya, nantinya seperti itu. Kemudian yang ini ada lagi ya, mungkin cukup banyak ya. Garis tepinya dari sisi kertas itu 1,5 cm ya, baru dibagi menjadi 12 macam gambar di dalamnya. Nah, gambar apa? Nanti akan kalian lihat di sini di tugas ya, bagian tugas ya. Di sini bisa kalian lihat, ini masih nunggu dulu ya. Nanti kalau nggak salah jam 11 ini udah ngupload ini tugasnya. Ya, saya bukakan dulu. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya. Nanti ada dua tugas ya. Ada dua tugas.
Nah, di sini ada contohnya. Untuk di Google Classroom-nya bisa kalian membaca lembar kerja praktikum ya. Ini saya taruh di situ ya. Dan ini sudah sangat lengkap ya praktikumnya. Jadi di sini ada lembar kerja praktikum, nanti bisa kalian download aja ya. Bisa kalian download lembar kerja praktikumnya untuk dasar gambar teknik ya. Nanti ini sudah sangat lengkap ya, kayak petunjuk lah, buku petunjuk praktikum. Nah, ini model-model garis pun di sini juga ada ya. Nah, kita mulai latihan membuat garis-garis vertikal dan horizontal dulu ya. Nanti juga di-download. Nah, di sini juga ada contoh tugasnya ya. Area yang digambar, area yang digambar. Nah, ini sudah ada modelnya ya. Nanti kalian bisa buka juga di sini ya. Ini adalah contoh tugasnya ya. Jadi sisi sebelah kiri nanti garisnya vertikal, kemudian sisi sebelah kanan itu horizontal. Kemudian untuk tugas keduanya ini ada 12 kotak ya, nanti bisa kalian contoh ya. Mungkin dari layar HP kurang kelihatan. Yang pertama ini garisnya garis horizontal, kedua vertikal, kemudian garis miring ya, kemudian garis diagonal yang saling silang, kemudian ada juga baris kedua ini sudah mulai garis pendek-pendek ya. Garis ketiga juga sama. Mungkin kita besarkan aja contohnya ya. Nah, ini contoh tugasnya ya, bisa kalian lihat. Ini nggak boleh pakai penggaris ya, jadi memang murni pakai freehand atau tangan bebas ya. Dan kalau bisa pun jangan pakai penghapus ya. Jadi garis mulai dari atas sampai ke bawah itu tanpa penghapus, tanpa penggaris, bisa langsung lurus ya. Jadi digambar gitu langsung selesai. Digambar lagi sebelahnya langsung selesai. Dengan jarak tidak boleh renggang, jadi harus rapat-rapat gitu ya. Kemudian setelah vertikal, kemudian diganti horizontal. Ini juga sama ya. Ini satu halaman penuh ya. Jadi tidak boleh garis tepinya terlalu dalam ya. Garis tepinya adalah 1,5 senti dari sisi kertas ya, baru nanti digambar seperti ini. Kemudian tugas berikutnya di sini bisa kalian lihat ya. Di sini juga ada garis-garis apa horizontal, kemudian garis vertikal, kemudian ketiga diagonal ya. Keempatnya garis silang ya, garis silangnya rapat gitu. Kemudian garis kedua kita sudah nggak main garis-garis panjang lagi, tapi garis yang pendek ya. Jadi hamparan rumput itu ini ada contohnya ya. Contohnya seperti garis vertikal tapi pendek-pendek. Gitu. Kemudian hamparan rumput kedua garisnya agak miring, kemudian pendek-pendek juga ya. Kemudian titik ya, titik-titik. Nah, titik-titiknya seperti ini. Kemudian hamparan rumputnya yang sebelah kanan ini seperti angka 8 itu ya. Seperti angka 8 yang berjejer gitu ya. Nah, kemudian hamparan rumput lagi seperti huruf U yang berderet, kemudian hamparan rumput seperti huruf N yang berderet, kemudian kerikil seperti titik-titik ini, dan terakhir hamparan rumput lagi seperti gelombang.
Oke, kita kasih contoh sebentar ya. Oke. Oke, di layar HP kalian sudah muncul Sudah, Pak. layar di HP saya ya. Oke, kita praktekkan aja. Oke, saya pakai tablet ini. Nah, ini tadi kita hapus dulu ya. Oke. Ya, kita hapus dulu. Kemudian untuk garis horizontal yang pertama, ini seperti biasa ya, kalian menggaris. Nah, seperti biasa, mulai dari awal sampai akhir itu, nanti untuk jaraknya jangan terlalu jangan terlalu renggang ya. Ini harus rapat nantinya ya. Nah, seperti gini tapi harus rapat ya. Nah, seperti gitu. Kemudian berikutnya garis vertikal ya. Garis vertikal, sorry. Garis vertikal juga sama ya. Eh, jadi garisnya begini. Ini titik awal dan titik akhir ya. Ini mungkin saya kurang 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 rapat ya. Kalian harus membuatnya lebih rapat. Eh, jadi seperti itu nggak boleh dihapus ya. Sorry, ini saya belum nggak bawa itu soalnya nggak bawa pegangan. Kemudian garis yang ketiga diagonal ya. Garis yang diagonal ini kalian bisa membuat seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk garis diagonalnya. Sampai habis gini terus ya. Nah, kalau bisa jaraknya yang rapat gitu. Oke, kita beralih lagi. Kemudian sekarang garis silang ya, garis silang ya. Pertama ya dibuat garisnya gini terus ya. Kemudian baru disilang gitu ya. Kemudian kalau bisa yang lebih rapi lagi ya. Kalau ini kan hanya contoh ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk di baris kedua ya nanti. Untuk hamparan rumput ya. Hamparan rumput kalian bikin garis vertikal yang pendek-pendek ya. Jadi semacam ini ya. Garis vertikal yang pendek-pendek. Nah ini ya, pendek-pendek nanti di bawahnya juga kalian bikin garis gini juga. Dan seterusnya ya. Jadi kalau bisa lebih rapi daripada contohnya ini. Oke, kemudian kita hapus lagi. Kemudian sekarang yang miring-miring ya. Oke. Miring-miring juga gini ya. Sorry. Nah, miring-miringnya nanti di baris keduanya juga sama gini ya. Oke. Kita hapus. Kemudian titik-titik ya. Nah, titik-titik ini kalian mungkin harus ekstra sabar ya, karena seperti membuat itu loh, apa?
batik gitu ya. Nah, untuk pensilnya nanti di tegak lurus ya, tegak lurus kemudian diputer supaya ukurannya itu ukuran diameternya si titik itu dia sama gitu ya. Kalau diputer kayak gini ya. Nah, nah diputer untuk pembuatan titik ya. Nantinya kan akan sama gitu. Kemudian setelah titik nanti hamparan rumput yang seperti angka 8 ya. Jadi kalau angka 8 itu nanti seperti ini. Sorry. Jadi seperti angka 8 ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya juga sama ya. Nah, nah seperti itu ya. Kemudian berikutnya hamparan rumput lagi seperti huruf U ya. Jadi kalau seperti huruf U nanti gini ya. Nah, seperti itu. Di bawahnya juga sama. Sorry. Ini harus rapat ya. Harus rapat dengan atasnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang seperti huruf N ya. Nah, seperti huruf N. Jadi kebalikannya gitu. Kemudian untuk berikutnya kerikil ya. Kalau kerikil kalian bikin bulat-bulat ya. Bulat-bulatnya ini ukurannya sama gini ya. Sorry. Kalian buat lingkaran tapi mepet-mepet gitu ya. Jadi dibuat, ini harus lingkarannya penuh ya. Ini agak susah gambarnya di sini. Jadi lingkarannya penuh ini ya. Itu mepet gitu ya. Jadi antara lingkaran satu dan yang lainnya dia harus berdempetan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kerikil sudah selesai, sekarang terakhir adalah hamparan rumput yang seperti gelombang itu ya. Jadi bikinnya ya ini. Nah, gitu ya. Kemudian bawahnya juga sama. Nah, seperti itu ya untuk sorry. Jadinya seperti ini untuk penggambarannya ya. Cukup jelas ya tadi ya. Ini contohnya Iya, yang bisa kalian uh, jelas, Pak, jelas. praktekkan ya. Oke, sebentar ya. Ini masih ngikuti semua ya? Saya tadi enggak. Masih, Pak. Oke, habisnya ada perkuliahan. Habis ini ada perkeluaran, Pak. Jam 11.